Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi man tamassaka bidini ila yaumidin. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan juga pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan dan juga kesempatan. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kita dari segala hal-hal yang akan menghalangi kita untuk beribadah kepadanya. Dan Allah mudahkan kita untuk senantiasa mempelajari agama yang mulia ini, mengamalkannya serta menyampaikannya kepada manusia. Saudara-saudara seiman, dalam kesempatan yang mulia ini juga tidak lupa kita memperbanyak ungkapan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW di hari yang penuh berkah ini, di mana beliau menganjurkan bahwa hari yang paling afdal di antara hari adalah hari Jumat, kata beliau. Kemudian beliau menganjurkan berbanyaklah kalian pada hari tersebut untuk bersalawat kepadaku. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa dan pendengar muliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan ini adalah masih berkisar berbagai peristiwa penting di masa kekuasaan Khalifah Ma'mun, yaitu salah satu khalifah atau khalifah yang ke-7 dari rangkaian kekuasaan Khilafah Abbasiyah. Pada pertemuan yang lalu kita telah berbincang suatu peristiwa penting dan genting yang dialami para ulama di masa kekuasaan Ma'mun, ya, mengalami ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan doktrin mengatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk. Dan itu telah kita bahas secara ringkas, ya, walaupun tidak sempat terbahas secara meluas. Kita telah menjelaskan berbagai faedah-faedah dalam peristiwa tersebut yang dapat kita ambil sebagai pesan-pesan dan tuntunan, ya, ketika terjadi sebuah peristiwa-peristiwa yang penting, ataupun jika terjadi sebuah kesalahan yang fatal di tengah kekuasaan, bagaimana ulama kita menyikapinya. Sekaligus kita melihat bagaimana perjuangan para ulama untuk bertahan di atas kebenaran, ya, begitu pahit dan beratnya mereka alami. Tentu apa yang mereka alami dibanding dengan apa yang kita alami hari ini, sungguh apa yang kita alami tidak ada apa-apanya dibanding yang perjuangan mereka. Tentu dari situlah akan lahir ada rasa semangat dari kita untuk meningkatkan kemampuan kita dan kemauan kita untuk belajar agama yang mulia ini serta berdakwah di jalan agama yang mulia ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu peristiwa penting juga di masa kekuasaan Al-Ma'mun, yaitu khalifah yang ke-7 dari rangkaian penguasa Khilafah Abbasiyah, yaitu wafatnya Imam Syafi'i di dalam kekuasaannya Ma'mun, tapi bukan karena peristiwa doktrin Al-Quran, karena Ma'mun berkuasa 198 Hijriah, kemudian sampai pada tahun 218 Hijriah, yaitu sekitar 20 tahun gitu, ya, dia berkuasa. Jadi 198 Hijriah sampai 218. Dan Imam Syafi'i wafat di tahun 204 Hijriah. Nah, sedangkan peristiwa doktrin Al-Quran itu adalah makhluk itu dimulai sejak tahun 212 Hijriah sampai yang puncaknya pada tahun 218 Hijriah. Baik, cuman kita bahas ini karena satu peristiwa penting juga di saat berkuasa Ma'mun, itu wafatnya salah seorang ulama yang masyhur di dalam dunia Islam dan di kalangan para ulama yang memiliki jasa dan perjuangan yang fenomenal bagi umat. Beliau adalah salah satu dari ulama dari madhab yang terkenal, yaitu madhab Imam Syafi'i, ya, madhab fikih yang terkenal. Itu ada yang 4, walaupun madhab fikih yang ada di dalam Islam itu tidak terbatas pada 4 madhab saja, cuman yang berkembang dan yang menyebar luas hanya 4 yang masyhur. Itu madhab Imam Abu Hanifah dikenal dengan madhab Hanafiyah, kemudian madhab Imam Malik ini dikenal dengan madhab Al-Malikiyah, kemudian madhab Imam Syafi'i, lalu pengikut disebut dengan Syafi'iyah, kemudian madhab Imam Ahmad, yaitu disebut dengan Al-Hanabilah atau Hanbaliyah. Taib.
Saudara Suleiman, kita akan lihat sedikit biografi beliau. Ini sekilas saja, ya. Sungguh banyak sekali pelajaran-pelajaran jika kita melihat bagaimana kehidupan beliau yang dapat kita jadikan sebagai motivasi bagi kita, ya. Sebab apalagi di negara yang mayoritas kita di Indonesia secara umum adalah menisbahkan diri dalam mengikuti ijtihad para ulama-ulama kita di Nusantara adalah memakai mazhabnya Imam Syafi'i atau ulama-ulama yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Maka alangkah baiknya juga kita kenal sekilas, memberitahu kepada umat, menggambarkan kepada umat sekilas tentang biografi beliau. Semoga apa yang kita sampaikan ini dapat kita ambil faedahnya. Imam Ibnu Katsir, saya akan nukilkan penjelasan ini dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir juga punya kitab tersendiri yang menulis tentang Tabaqat Syafi'iyah, yaitu tentang biografi ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i. Tetapi saya tidak mengambil dari kitab itu karena tersebut cukup luas ya penjelasannya. Maka kita hanya mengambil dari kitab Bidayah Nihayah yang penjelasannya sesuai dengan kesempatan waktu yang kita miliki untuk menyampaikan pembahasan kita di pagi hari ini. Beliau namanya adalah Muhammad bin Idris Ibn al-Abbas Ibn Uthman Ibn Syafi'. Ya. Maka beliau dinisbahkan kepada kakek beliau ini Asy-Syafi', ya. Syafi'. Jadi Muhammad bin Idris bin al-Abbas Ibn Uthman Ibn Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid, ya, bin Hashim bin Muttalib, ya, bin Abdul Manaf, ya, bin Abdul Manaf bin Qusay al-Qurashi al-Mattalibi, al-Mattalibi al-Qurashi. Jadi beliau dari keturunan Quraisy dan beliau dari keturunan yaitu saudara dari Hashim, kakek Rasulullah SAW. Jadi beliau bertemu dengan satu kakek dengan Rasulullah SAW dengan kakeknya Abdul Manaf. Ya, Abdul Manaf ini ada punya anak namanya Hashim, ada punya anak namanya Al-Muttalib. Nah, Al-Muttalib ini saudara dari Hashim. Nah, Hashim adalah kakek langsung Rasulullah SAW, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, ya, bin Qusay. Taib. Jadi beliau ketemu dengan kakeknya nanti dengan Abdul Manaf. Karena Al-Muttalib saudara dengan Hashim, kakek Rasulullah SAW. Nah, Al-Muttalib inilah yang menyebut kakek Rasulullah SAW paman daripada Abdul Muttalib. Paman dari Abdul Muttalib itu namanya Al-Muttalib. Abdul Muttalib namanya awalnya Syaibatul Hamd, tapi dinisbahkan kepada pamannya Al-Muttalib ini kenapa? Karena pamannya Al-Muttalib yang datang menyebutnya setelah dia menginjak usia dewasa, diambil oleh pamannya, dibawa ke Mekah. Dalam perjalanan ke Mekah, dia kelelahan sampai di Mekah, orang mengira bahwa itu adalah budaknya Al-Muttalib, yaitu kakek Imam Syafi'i. Maka disebutlah dia Abdul Muttalib. Jadi budaknya Muttalib itu terjemahan bahasa Indonesianya. Tetapi bukan, dia adalah anak saudara dari Muttalib, itu saudaranya itu Hashim. Tapi itu sedikit hubungan antara Imam Syafi'i ini termasuk dari bagian dari Al-Bait, ya, bagian dari Al-Bait, karena para ulama Imam Nawawi dan para ulama-ulama lain menyebutkan yang disebut dengan Ahlul Bait itu adalah yaitu dari keturunan Al-Muttalib juga ada Hashim, anak dari Abdul Manaf. Itu sedikit garis keturunan beliau, jadi beliau keturunan dari Al-Bait. Maka di antara keutamaan-keutamaan yang disebutkan para ulama, beliau adalah termasuk dari Quraisy dan juga dari keturunan Al-Bait. Baik. Karena Al-Bait tadi kita jelaskan masuk bagian dari Al-Muttalib, bagian dari Al-Bait. Kemudian Wasa'ib bin Ubaid aslama yaum Badr. Jadi ini kakek beliau dari keturunan dari kakek beliau Al-Muttalib tadi, yaitu Sa'ib bin Ubaid, yaitu masuk Islam pada waktu perang Badar. Nah, anaknya Syafi' yang dinisbahkan itu Asy-Syafi'i tadi, Syafi' bin Sa'ib ini min sigar sahabah. Jadi Syafi' itu sahabat yang junior gitu maksudnya, sahabat yang junior. Jadi termasuk dari sahabat Nabi, itu Syafi' bin Sa'ib ini bagian dari salah seorang dari sahabat Nabi. Dan ibunya Imam Syafi'i adalah Azdiyah, ya. Kemudian dikisahkan kata Imam Ibnu Katsir menyebutkan
Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ketika ibunya hamil, ibunya melihat yaitu atau menapanya dia mengeluarkan bintang ya sampai menyinari Mesir gitu. Kemudian waqad waqa'a fi kullin baladin minhu mala syahdiyah. Jadi cahaya bintang itu kata dilihat dalam mimpinya itu menyinari tempat-tempat ya wilayah-wilayah ya. Waqad wulida Syafi'i bi Gazzah. Jadi beliau tinggal di Gazzah. Lahir di Gazzah. Jadi Imam Syafi'i lahir di Gazzah. Gazzah adalah daerah Palestina, masyhur ya. Ada pula mengatakan di Asqalan. Asqalan ini satu daerah di Mesir, tapi yang rajih adalah beliau lahir di Gazzah. Dan ini pendapat kebanyakan daripada penulis biografi beliau. Waqila bil Yaman. Jadi ada yang mengatakan di Yaman, ini pendapat ya ataupun di Asqalan atau di Mesir, dan di Yaman itu pendapat yang jauh, tapi yang sebenarnya beliau lahir di Gazzah. Karena memang perjalanan dari awal hubungan perdagangan antara Mekah dan Syam ya. Kemudian pada tahun 150 Hijriah. Jadi beliau lahir tahun 150 Hijriah, kemudian wafat 204 Hijriah. Jadi sekitar 54 tahun umur beliau ya. Dan mata abuhu wa huwa saghirun. Jadi ibunya dia orang tuanya yang laki-laki, ayahnya meninggal dan dia masih kecil. Lalu ibunya membawa ke Mekah, waktu itu dia masih berumur 2 tahun. Ya. 2 tahun ibunya pindah ke Mekah dari Gazzah. Ya, li'alla yadhi'u nasabuhu. Ini kemudian kenapa ibunya bawa? Karena ayahnya meninggal. Ya, usia 2 tahun, dia ibunya juga membawa anaknya ini ke Mekah pindah dengan agar tidak garis keturunannya jadi hilang. Kan kalau dia sendirian tidak orang ada yang tahu, nanti garis keturunannya akan hilang. Maka dibawalah oleh ibunya pindah ke Mekah. Taib. Sungguh panjang ceritanya, di Mekah dia belajar ya kan, nanti dengan Imam Malik dan seterusnya. Panasya abiha wa qara al-Quran wa ibnu sab'a sinin. Jadi kemudian beliau hidup ya berkembang di Mekah ya di artinya dalam usia yang masih remaja, dan usia yang masih kecil beliau sudah hafal Al-Qur'an itu umur 7 tahun ya. Umur 7 tahun beliau sudah hafal Al-Qur'an dan telah menghafal Muwatta Malik umur 10 tahun. Subhanallah ya, memang Imam Syafi'i dalam biografi beliau terkenal sekali dengan kecerdasannya ya, dengan mudah menghafal sekali, mudah mengingat gitu ya. Nah, di umur 7 tahun beliau sudah hafal Al-Qur'an, kemudian beliau sudah hafal Muwatta Malik dalam umur 10 tahun. Ya, umur 10 tahun. Dan beliau wa afta wa huwa ibnu 15 sana. Dalam umur 15 tahun beliau sudah memberi fatwa. Umur 15 tahun. Jadi bukan maksudnya di sini asal beri fatwa tanpa ilmu ya. Artinya di umur 15 tahun beliau itu sudah memiliki kemapanan dalam ilmunya, sehingga beliau memberi fatwa dalam umur yang masih kita masih remaja ya, masih ya sedikit ABG lah gitu ya kalau di bahasa kitanya. Itu umur 15 tahun beliau sudah. Tentu dari kisah ini ada beberapa hal yang kita yang ingin bicara, ini bukan sekedar bicara biografi beliau saja tidak, tapi juga ini motivasi bagi anak-anak kita. Dan anak kita bayangkan ya, Imam Syafi'i sudah hafal Al-Qur'an umur 7 tahun, kemudian sudah hafal Muwatta umur 10 tahun. Di umur 15 tahun beliau sudah menjadi seorang ulama yang memberikan fatwa. Ini motivasi bagi anak-anak kita ya, yang mereka belajar di pondok, yang belajar di mana-mana di sekolah. Hendaklah kalian kalaupun kalian tidak mampu untuk seperti Imam Syafi'i, minimal kalian punya semangat seperti semangat Imam Syafi'i untuk belajar ya. Masih belum terlambat, artinya tidak ada kata terlambat untuk kita menghafal Al-Qur'an, untuk untuk mencari ilmu ya. Maka itu pesan bagi adik-adik kita. Di sini juga ada faedah, yaitu bagaimana walaupun ibu beliau seorang janda ya, yaitu dalam usia ya, masih bayi ya, arti anak beliau masih berusia 2 tahun, suaminya sudah meninggal. Bagi ibu-ibu ini ya juga motivasi ya. Siapa tahu Anda walaupun Anda seorang janda, Anda akan memiliki sebuah mahkota yang luar biasa. Sebenarnya ibu dari Imam Syafi'i ya, sungguh sangat besar sekali pahala yang diraih mendapatkan anak soleh ya.
yang ilmunya sampai hari ini hampir tidak ada, dalam setiap hari pasti ada orang yang menyebut Imam Syafi'i rahimahullah. Maka bagi ibu-ibu yang umpamanya yang ditinggal suami atau bagaimanapun, enggak perlu putus asa, ya, enggak perlu putus asa karena rahmat Allah itu luas. Jadi bayangkan saja Imam Syafi'i, dia punya anak yang masih kecil, sudah ditinggal oleh ayah meninggal, namun ibunya tidak putus asa, sehingga mampu mendidik putra menjadi ulama, orang alim yang terkenal di dunia. Yang tadi kita sebutkan hampir tidak lewat dalam satu hari, ya, dalam satu hari pasti ada orang menyebut namanya di dunia ini, yaitu Imam Syafi'i. Bayangkan, ya, berarti ada orang mengambil faedah dari ilmunya, begitu. Nah, jadi ini juga motivasi bagi seorang ibu untuk, ya, bersemangat mendidik anak-anak mereka walaupun dengan keterbatasan yang ada. Ya, keterbatasan yang ada, hal itu pun tidaklah membuat kendor, hendaknya, ya, membuat kendor semangat kita untuk mendidik anak-anak kita. Ini juga nih pelajarannya kan, ini terdapat pelajaran oleh kita. Yang pertama, bagaimana seorang orang tua punya semangat yang besar walaupun keterbatasan yang ada untuk mendidik anaknya. Begitu juga bagi seorang anak, hendaknya juga punya semangat yang tinggi untuk menjadi anak yang soleh, ya, menjadi anak yang bisa meringankan azab dan juga memberikan kedudukan yang mulia kepada orang tuanya di hadapan Allah kelak di akhirat. Itu adalah cita-cita yang paling tinggi bagi seorang anak, ya. Jadi inilah tujuan kita membahas biografi para ulama, agar anak-anak kita punya cita-cita yang berguna bagi umat, ya, yang berguna bagi umat. Kemudian juga terdapat pelajaran, yaitu di dalam hal ini bagaimana materi dalam mendidik anak, dalam materi pendidikan anak kita, itu dimulai daripada Al-Quran, kemudian mulai pada hadis Nabi SAW, seperti Imam Syafi'i, yang di kecil beliau sudah hafal Al-Quran, kemudian usia 10 tahun beliau sudah hafal Al-Muwatta. Tentu ini tadi yang kita katakan, harapan setiap orang tua, ya, mungkin anaknya menjadi anak yang soleh, ya, maka tentu kita juga menyediakan mengkondisikan suasana bagaimana supaya anak kita benar dalam pendidikannya. Tapi kalau di rumah kita yang banyak kita adakan adalah permainan, ya, untuk acara-acara hiburan, tentu anak kita tidak akan sampai pada harapan yang kita inginkan. Baik, itu kemudian beliau, ya, tadi sudah kita jelaskan bagaimana dengan usia masih kecil beliau sudah hafal Al-Quran 7 tahun, kemudian 10 tahun sudah hafal kitab Muwatta karang Imam Malik, kemudian umur 15 tahun beliau sudah menjadi seorang ulama yang memberikan fatwa. Atau kata Imam Ibnu Katsir juga ada yang mengatakan pendapat beliau berfatwa pada umur 18 tahun. Atau di sini melihat bagi kita adalah kebanggaan bagi umat, bahwa umat kita, bahwa generasi salaf, generasi pendahulu kita adalah orang-orang yang hebat. Itu artinya agar kita memberikan motivasi kepada anak-anak kita, ya, dalam usia-usia yang begitu, semana telah sering juga kita jelaskan ketika menjelaskan khalifah-khalifah sebelumnya dalam usia yang sangat masih muda, mereka usia 25 tahun, usia 30 tahun mereka sudah menjadi pemimpin yang wilayahnya hari ini, ya, mencakup sekian negara, gitu, ya, menjadi khalifah di masa khalifah Umayyah, khalifah Abbasiyah, masih muda-muda mereka sudah memiliki tanggung jawab. Arti tentu hal itu motivasi agar generasi kita mampu menciptakan seperti itu, hendaknya generasi-generasi yang siap memikul tanggung jawab, terhadap umatnya, agamanya, ya, sehingga mereka bukan generasi yang cengeng, generasi yang manja, yang hanya peduli dengan dirinya ataupun peduli dengan sibuk dengan permainan hobinya, tapi dia adalah orang yang peduli dengan hal yang lebih besar terhadap umat ini. Ini yang kita inginkan dari generasi muda kita. Maka dari kita membacakan biografi ulama-ulama, mendengar biografi ulama, itu yang kita harapkan, ya, dari generasi kita hendaknya lahir seperti mereka, lahir generasi-generasi yang seperti mereka. Kemudian, ya,
Jadi ada juga satu faedah menyebutkan ya, karena begitu saking banyaknya pendapat-pendapat ijtihadiyah antara ulama Syafi'i dengan ulama Hanafi, ya, karena ulama Hanafi lebih banyak menggunakan kias atau logika. Kemudian sampai ada anekdot, karena memang Imam Abu Hanifah meninggal pada tahun 150 Hijriah, dan pada tahun yang sama lahir yaitu seorang imam yang besar juga, itu Imam Syafi'i. Ada anekdot yang dibuat oleh orang bahwa Imam Abu Hanifah ya keburu meninggal karena takut berjumpa dengan Imam Syafi'i. Itu untuk memudahkan menghafal tahun wafat dan lahirnya para ulama. Jadi pas di tahun wafatnya Imam Abu Hanifah, di tahun yang sama lahirlah Imam Syafi'i. Baik. Kemudian wazina lahu Syekhu Muslim ibn Khalid Az-Zanji, wa kemudian wa ana bil lughah wa syair. Dia juga Imam Syafi'i di dalam menuntut ilmu juga punya kepedulian dalam mempelajari bahasa dan syair gitu ya, karena memang itu akan menambah keluasan bahasa seseorang dalam mengungkapkan. Karena kekuatan ilmu itu disebutkan oleh para ulama ada dua, kekuatan dari ilmunya sendiri, kekuatan dalam menyampaikan ilmu. Ada orang ilmunya yang tinggi tapi dia tidak punya kekuatan untuk menyampaikan, dalam menjelaskannya lebih gamblang, lebih mudah untuk dipahami dan ditangkap. Jadi memang ada dua, dan para anbiya semua dapat dua hal ini ya. Para nabi itu orang yang bahasanya ya, artinya dalam bahasa sekarang orang ilmu-ilmu oratornya, penjelasannya itu tinggi, itu bahasanya mudah dijangkau. Nah, Imam Syafi'i juga memiliki kepedulian dalam bahasa. Ini tentu juga dorongan bagi para penuntut ilmu untuk mempunyai perhatian ke dalam mempelajari bahasa. Wa qama fi Huzailin nahwa min 10 sinin. Jadi dia tinggal suatu daerah namanya Huzail sekitar 10 tahun. Ada pula yang mengatakan 20 tahun. Kemudian dia belajar di negeri Huzail ini tentang bahasa Arab dan kefasihannya, ya, sastranya. Kemudian dia mendengar hadis dari banyak para ulama-ulama, ya, wa qara'a bi nafsil Muwatta ala Malik. Dia langsung membacakan hafalannya kepada Imam Malik, ya. Dari hafalannya. Jadi ketika dia umur 10 tahun kan sudah hafal Muwatta Malik, ya. Bahkan sebagian ulama ada mengatakan bahwa yang pertama menghafal Muwatta itu Imam Syafi'i, itu muridnya Imam Malik kan, gurunya langsung Imam Malik. Nah, ketika dia datang belajar ke Imam Malik, pertamanya Imam Malik itu tidak kurang respect ketika dia datang karena masih kecil gitu kan. Dan umur masih kecil, kemudian Imam Malik ketika awal datangnya itu ya melihatnya seperti anak-anak biasa gitu kan, belajar tidak. Tapi ketika Imam Malik ketika Imam Syafi'i telah datang dan membacakan Muwatta, akhirnya Imam Malik kagum dengan anak ini dan memiliki kepedulian yang besar untuk menyampaikan ilmunya banyak kepada Imam Syafi'i. Fa'ajabat qira'atuhu wa himmatuhu. Akhirnya Imam Malik kagum dengan hafalannya dan juga semangatnya Imam Syafi'i itu. Wa akhadha anhu ilmun hijaziyin. Akhirnya artinya Imam Syafi'i belajar dari Imam Malik dan mengambil ilmu ulama-ulama Hijaz. Ba'da akhirihi an Muslim ibn Khalid Az-Zanji. Jadi ini gurunya terkantum Muslim bin Khalid Az-Zanji. Wara'anu khalqun katsirun qad dzakarna asma'ahum. Jadi juga Imam Syafi'i punya murid yang begitu banyak. Yang ini tidak disebutkan oleh oleh Ibnu Katsir. Beliau telah menjelaskan di dalam suatu karangan beliau, yaitu di awal kitab beliau Tabaqat Syafi'iyah, yang beliau susun menurut huruf mu'jam ya, nama-namanya. Kemudian Imam Syafi'i membacakan mengambil qiraat dari Ismail bin Konstantin dari Syibil an Ibnu Katsir. Jadi an Mujahid Ibnu Abbas. Jadi beliau mengambil qiraat dengan sanadnya, yaitu wa akhadha Syafi'i al-fiqh dari Muslim. Guru beliau dalam ilmu fikih secara khusus adalah tadi itu tentu juga Imam Malik ya. Yang pertama gurunya adalah Muslim bin Khalid Az-Zanji, dan kemudian ya yang murid dari Az-Zanji Ibnu Juraid dan Ibnu Juraid belajar kepada Atha dan Ibnu Abbas seterusnya. Kemudian sebenarnya kita sebutkan tadi Imam Malik belajar secara khusus pada Imam Syafi'i belajar secara khusus kepada Imam Malik di antara gurunya. Wa tafaqaha bi jama'atun wa qad dzakarnahum. Ini kata Imam Ibnu Katsir di sini, banyak sekali ulama-ulama ya yang telah belajar dan menimba ilmu dari Imam Syafi'i, kata Ibnu Katsir, dan ini setelah
kita jelaskan dalam kitabnya yang ditulis oleh Ibnu Katsir, itu Tabaqat Syafi'iyah. Kemudian Ibnu Katsir menukir riwayat dari Ibnu Abi Hatim, dari Abi Bishr Ad-Daulabi, dari Muhammad bin Idris, Waraq al-Humaidi, pencatat, petugas, penulis, sekretaris Humaidi, dari Syafi'i. Dan ini ada satu kisah, ini juga ada pelajaran, karena kan Imam Syafi'i ini dia dari keturunan Ahlul Bait. Kita ingat bahwa yang menjadi khalifah waktu itu juga dari keturunan Ahlul Bait, yaitu siapa? Ma'mun. Nah, satu kali Ma'mun ini mengangkat Imam Syafi'i menjadi kalau bahasa kita katakan gubernur atau bupati lah ya, di daerah Najran, ya, dari negeri menjadi hakim, wal hukum, jadi menjadi penguasa atau pejabat di negeri Jadran, ya, di negeri Yaman. Nah, summa ta'asabu alaihi, ya, wa syu'ira ila Rasyid, ya. Jadi maksudnya kemudian orang-orang yang di negeri Najran ini fanatik kepada dia. Jadi artinya berloyalitas yang berlebihan lah. Jadi sangat mencintainya. Sehingga timbul isu negatif tentang Imam Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i ingin menjadi khalifah. Subhanallah. Jadi Imam Syafi'i tidak ada ke situ, tetapi musuh-musuh dan orang-orang yang tidak senang dia menyebarkan isu. Ketika juga melihat di sana banyak orang-orang yang fanatik banget sama Imam Syafi'i karena beliau Darul Bait dan juga ilmunya tinggi kan begitu ya, dibandingnya Ma'mun, pasti orang lebih cinta dan lebih membesarkan, menghargai beliau. Akhirnya timbul isu bahwa kepada Khalifah Harun ar-Rasyid, ya, bahwa Imam Syafi'i sedang membuat skenario ingin sampai kepada puncak pimpinan, yaitu menjadi khalifah. Nah, fahamlah, kemudian akhirnya Imam Syafi'i ini dibawa dengan keledai, diikat, dibawa ke Baghdad. Ini isu-isu politik saat itu memang sangat panas kan gitu ya. Panas juga, akhirnya dibawa beliau, diikat, ya, dibawa di atas keledai, dimasuk ke Baghdad. Itu pada tahun 184, ya, Hijriyah, 144 Hijriyah. Dan umur beliau ketika itu berumur 30 tahun, ya. Kemudian setelah beliau bertemu dengan Harun ar-Rasyid, berbincang, ya. Dan di situ di Harun ar-Rasyid juga ada seorang ulama yang besar, yaitu Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Hasan kita tahu adalah teman murid daripada Imam Abu Hanifah. Jadi, nah, di hadapan Harun ar-Rasyid hadir yaitu Muhammad bin Hasan, ya, dan juga Imam Syafi'i dibawa menghadap Harun ar-Rasyid. Dan di situ ada Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Hasan ma'ruf adalah dari tokoh senior dari ulama Hanafi, ya, beliau yang mengembangkan mazhab Imam Abu Hanifah dan juga murid dari Imam Abu Hanifah. Kemudian Muhammad bin Hasan ini ahsan al-qawfihi, jadi memuji Imam Syafi'i di hadapan Harun ar-Rasyid. Kemudian setelah itu Harun ar-Rasyid tabayyana lahu ar-Rasyid bara'atahu mimma nusiba ilaih. Kemudian Harun ar-Rasyid tahu apa yang diisukan, ya, kepada Imam Syafi'i itu adalah hoax, jadi adalah kedustaan. Kemudian akhirnya Harun ar-Rasyid meminta Imam Syafi'i kemudian Muhammad bin Hasan mengajak Imam Syafi'i untuk tinggal, ya, di rumahnya. Nah, jadi memang beliau satu generasi, satu bakal dari Muhammad bin Hasan, ya, murid dari Imam Abu Hanifah. Kemudian wa kana Abu Yusuf qad mata qabla dzalika bisana. Abu Yusuf adalah siapa? Itu murid Imam Syafi'i juga, telah meninggal 1 tahun sebelumnya. Kemudian Muhammad bin Hasan dari tokoh ulama Syafi'i ini, ulama Hanafi ini, murid Imam Abu Hanifah ini, ya, memuliakannya, dan akhirnya Imam Syafi'i belajar, ya, ilmu yang banyak dari Muhammad bin Hasan. Setelah itu kemudian Harun ar-Rasyid memberikan kepada Imam Syafi'i 2.000 dinar. Ada yang mengatakan 5.000 dinar. 5.000 dinar. Kemudian Imam Syafi'i kembali ke Mekah. Setelah kembali ke Mekah, uang yang dikasih oleh Harun ar-Rasyid tadi dibagi-bagikannya kepada karib kerabatnya dan keluarganya.
ya. Fafaraka ammata ma hasala lahu fi ahlihi. Jadi di keluarganya, yang maksudnya kerabatnya, paman-pamannya, wa zawi rahimihi min bani ammihi, dari anak-anak pamannya. Kemudian setelah itu Imam Syafi'i kembali ke Baghdad pada tahun yaitu 195 Hijriah. Kemudian di sana beliau belajar dengan banyak para ulama, ya. Nah, Fajtama bi jama'atul ulama hadhihi marrah minhum Imam Ahmad. Di antaranya yang ikut belajar juga, dia belajar para ulama sana juga banyak belajar pada Imam Syafi'i, dan kita tahu bahwa Imam Syafi'i pertamanya tinggal di Baghdad dan akhirnya beliau pindah ke Mesir. Nah, dia termasuk di antara muridnya yang ada di Baghdad itu adalah Imam Ahmad bin Hambal. Jadi kita sudah sering kita jelaskan di antara tiga imam, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu guru dan murid, ya. Imam Malik adalah gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i adalah gurunya Imam Ahmad. Nah, kemudian antara murid-muridnya yaitu adalah Imam Ahmad, Abu Thawr, ya. Kemudian Husain bin Ali Al-Karabisi, wal Harits bin Suraid An-Naqal, kemudian Abdurrahman Asy-Syafi'i, wa Za'farani wa ghairihim. Taib. Sumarnya ila Makkah. Kemudian setelah itu beliau kembali lagi ke Makkah. Jadi bolak-balik beliau, ya, dengan sekian tahun tinggal di Baghdad, balik lagi ke Makkah, ya. Kemudian kembali lagi ke Makkah tahun 198 Hijriah. Kemudian dari itu beliau pindah ke Mesir, ya. Sumanto kalamina ila Mesir di sana dia tinggal sampai meninggal di Mesir. Itu pada tahun 204 Hijriah. Kemudian kita beliau mengarang kitab beliau Al-Um. Jadi ada kitab beliau di riwayat Rabi' bin Sulaiman. Jadi kitab Al-Um ini adalah kitab yang beliau tulis di Mesir. Dan kita kenal di dalam para ulama fuqaha menyebutkan Imam Syafi'i itu memiliki qaul qadim, qaul jadid. Qaul qadim adalah ijtihad beliau yang ketika beliau berada tinggal di Baghdad. Nah, kemudian setelah beliau ke Mesir, beliau memiliki ijtihad yang berbeda dengan apa yang di Baghdad. Nah, ini disebut dengan qaulul jadid. Jadi para ulama itu biasa, ya, memiliki beberapa qaul. Imam Ahmad juga memiliki qaul dengan suatu masalah sesuai dengan ijtihad mereka, sesuai dengan perkembangan ilmu mereka, dan itu karena ijtihadnya. Kenapa ini kita jelaskan? Ada di masa sekarang ini saya menemukan beberapa model orang untuk mencela para ulama, itu mengatakan bahwa seperti mereka menyebutkan, mengumpulkan pamannya pendapat Imam Al-Albani dalam Tashih dan Adif. Mereka mengatakan bahwa Albani itu bolak-balik dalam ilmunya, ya, menyebutkan Imam Albani itu bolak-balik dalam hukum atau bagaimana gitu. Dia menjatuhkan seperti itu. Dan ulama biasa, ya, ulama karena berdasarkan ilmunya, berkembang ilmunya, dia satu kali berpendapat berbeda. Nah, ini itu bukan berarti saling bertentangan pendapat mereka. Tapi adalah ulama berusaha mana pendapat yang terakhir, mana pendapat yang sebelumnya. Maka oleh itu Imam Syafi'i dikenal dengan ada qaul qadim lahu, ya, ada punya pendapat ijtihad beliau yang lama, kemudian ada pendapat ijtihad beliau yang baru, yaitu ketika beliau telah tinggal di Mesir. Nah, di Mesir beliau menulis kitab Al-Um, ya, di Mesir beliau menulis kitabnya Al-Um, ya. Yaitu yang diriwayatkan oleh Rabi' bin Sulaiman, murid beliau di Mesir itu yang kenal Rabi' bin Sulaiman. Ya. Sedangkan Imam Haramain, kata Ibnu Katsir, menyatakan, Imam Haramain Al-Juwaini dan lainnya menganggap kitab Al-Um itu adalah Al-Qadim, min qaulul qadim, ya. Wa hadza ba'idun wa ajibun. Ibnu Katsir membantah pandangan Imam Haramain ini, ya, dan ulama-ulama mengatakan bahwa kitab Al-Um itu ditulis di Baghdad atau merupakan pendapat qaul qadimnya Imam Syafi'i. Wa hadza ba'idun, kata Ibnu Katsir, ini adalah pendapat yang sangat jauh, ya, yang sangat jauh, yang tidak sangat melenceng, tidak benar gitu pendapatnya. Wajib, ya, hal yang sangat aneh gitulah kitanya. Mimislihi wallahu alam. Jadi beliau mengherankan kok bisa Imam Haramain dan ulama-ulama, Imam Haramain di antara ulama Syafi'i yang terkenal juga, Imam Juwaini ini, kok bisa dia mengatakan kata ini. Jadi Ibnu Katsir pun heran, ya, kok bisa Imam Haramain menganggap kitab Al-Um itu adalah termasuk karangan bagian dari qaul qadim dari pendapat Imam Syafi'i, ya, yang beliau tulis di Baghdad. Padahal Al-Um ini beliau tulis di Mesir. Nah, ini yang ingin dijelaskan mereka. Ini faedah-faedah, ya, dari ini. Jadi di sana ada ulama yang memandang bahwa Al-Um itu adalah qaul qadim bagi Syafi'i. Itu di antara Imam Haramain. Dan ini yang dibantah oleh Ibnu Katsir di sini, mengatakan itu pendapat sangat aneh. Ya, karena yang meriwayatkan kitab Al-Um itu adalah Rabi' bin Sulaiman dan dia adalah orang Mesir. Ya. Kemudian itu sedikit tentang
bagaimana beliau, biografi singkat beliau belajar di Madinah, di Imam Malik, kemudian beliau juga belajar kepada para ulama-ulama yang ada di Kufah, Basra dan Baghdad. Kemudian beliau tinggal di Baghdad, pernah pulang ke Makkah, balik lagi ke Baghdad. Setelah itu beliau pindah ke Mesir. Nah, itu perjalanan ringkasnya beliau dalam mencari ilmu maupun mengembangkan ilmu beliau. Cuman ada satu ungkapan beliau ketika keluar dari Baghdad. Satu ungkapan beliau ini dinukil oleh banyak para ulama menjelaskan, beliau mengatakan taraktu bi Baghdad syai'an ahdatsat zanadiqah yusammunahu takbir liyasuddun nas anil Quran, ya, yaitu kata Imam Syafi'i menyebutkan, aku meninggalkan sesuatu di Baghdad. Maksudnya suatu kemungkaran yang beliau lihat di Baghdad itu, beliau tinggalkan suatu kebudayaan yang buruk, beliau kritik, aku taraktu bi Baghdad syai'an, ya, yang dibuat oleh orang-orang orang sindik, ya, yusamuna takbir. Ini taraktu syai'an baru yusamuna takbir, itu takbir. Takbir ini dijelaskan oleh Nadiem beberapa ulama, takbir itu adalah yaitu syair-syair kezuhudan yang didendang-dendangkan. Yang didendang-dendangkan, yaitu kalau kini sekarang ini dengan musik atau dengan gambus atau apa gitu yang didendangkan, ya. Nah, ini disebutkan oleh para ulama, itu Imam Syafi'i, para ulama menjadikan kapal ini tentang yaitu haramnya melantunkan nyanyian, termasuk walaupun artinya itu adalah nasihat-nasihat yang baik tentang keburukan dunia, tentang syair-syair zuhud, tapi didendangkan. Nah, ini disebut takbir, ya. Kemudian dan itu dibuat oleh orang-orang zindik, kata Imam Syafi'i, tujuannya adalah untuk melalaikan orang dari Al-Quran. Ini satu ungkapan beliau ketika beliau keluar dari negeri Mesir. Baik. Telah banyak para ulama memuji keilmuannya Imam Syafi'i ini, diantaranya Abdurrahman bin Mahdi, ya. Kemudian ya, Abdurrahman bin Mahdi pernah meminta untuk meminta sebuah kitab kepada Imam Syafi'i untuk menulis sebuah kitab kepada Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah untuknya, ya. Kemudian Abdurrahman bin Mahdi selalu berdoa, selalu dalam salatnya untuk Syekhahu Malik bin Anas, ya. Wasalau ayaktuba lahu kitaban fil usul, fakatabahu, di mana Imam Abdurrahman bin Mahdi pernah minta agar Imam Syafi'i menulis sebuah kitab untuk dia, maka katabalu risalah, Imam Syafi'i menulis risalah, yaitu kitab Risalah, yang dimana isinya berkenaan dengan dua bidang ilmu, yaitu ilmu mustalah hadis dan ilmu usul fiqh. Wa kana lahu fi shalah daiman, ya. Kemudian Abdurrahman bin Mahdi selalu mendoakan Imam Syafi'i dan juga gurunya Malik bin Anas. Itu gurunya Imam Syafi'i, yaitu Malik bin Anas. Baik, berkata Qutaibah bin Sa'id, Imam Syafi'i itu adalah imam. Kemudian Sufyan bin Uyainah, Yahya bin Sa'id Qattan, wa kana lahu aidan fi salatihi. Jadi para ulama-ulama ini mendoakan, ini menunjukkan tentang bagaimana rasa terima kasih mereka kepada guru mereka, ya, pada seorang ulama yang begini, maka selalu mendoakan dalam salat-salatnya. Kemudian berkata Abu Ubaid, ma ra'aitu afsa wala aqal wala arwa min asy-Syafi'i. Kata Abu Ubaid, aku tidak melihat, yang Abu Ubaid bin Qasim bin Salam, ini ma'ruf seorang ulama Ahlussunnah, aku tidak melihat orang yang paling fasih dan orang paling cerdas dan orang yang paling wara', ya, daripada Syafi'i, ya. Orang yang paling fasih, orang yang paling berakal, paling cerdas, dan wara' lagi. Wara' itu maksudnya apa? Ya, kalau wara' itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, ya, syubhat. Perkara yang syubhat itu ditinggalkan, itu namanya wara'. Jadi beda antara wara' dengan zuhud. Ini sudah berapa kali kita sebutkan. Az-zuhud tarkul mubahat. Ya, kalau wara' tarkul syubhat, ya. Contohnya ketika pamannya kita duduk sebuah tempat, lalu ketika berdiri ada uang di bawah, di dekat tempat kita duduk. Lalu kita ragu, ini uang siapa? Maka ini kita ragu, uang kita atau uang orang lain? Ini kita ragu. Maka orang yang wara' adalah meninggalkan. Ini adalah dianggap disedekahkan atau diserahkan, dan dia tidak mau mengambil karena ada nilai syubhatnya. Itu namanya wara'. Kalau zuhud itu adalah meninggalkan perkara, tidak berlebihan dalam perkara-perkara yang mubah, ya. Nah, Imam Abu Ubaid ini memuji, ya, kefasihannya, kecerdasan, yang kewaraan Imam Syafi'i.
Taib. Kemudian banyak lagi ulama lain yang memujinya, di antara Ishaq bin Rahuya, Muhammad bin Hasan tadi yang kita sebutkan dan lainnya, ya, yang cukup panjang kata kalau kita mau menukilkan ungkapan-ungkapan mereka dalam memuji Imam Syafi'i. Demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal, yad'u lahu fi salatihi nawan min 40 sana. Kata Ibnu Katsir menyebutkan di sini menyebutkan di sini bahwa Imam Ahmad yaitu selalu mendoakan untuk Imam Syafi'i dalam salatnya selama 40 tahun. Lalu apa pelajaran dapat kita ambil sedikit di sini? Mendengar berita-berita begini apa gitu ya? Tentu ini adalah bagaimana kecintaan seorang murid kepada guru. Rasa bentuk terima kasih seorang murid kepada guru adalah selalu mendoakan gurunya. Ya, mungkin inilah yang perlu bagi kita. Kenapa? Karena hakikatnya seorang guru itu jauh ya besar jasanya daripada bisa dikatakan orang tua kita, lebih bisa dikatakan besar jasanya dari sisi dialah yang menunjukkan kepada kita al-haq, menuntun kita untuk beriman, bagaimana beriman dengan Allah, bagaimana kita sholat dan seterusnya. Ya, maka satu hak yang harus kita tunaikan untuk guru-guru kita adalah untuk selalu kita mendoakan mereka, Allah memberikan kesehatan untuk mereka, ya, agar mereka selalu punya kesempatan untuk mendidik kita. Ya. Dan kita mohon kepada Allah untuk menjaga guru-guru kita yang telah menghabiskan masanya, waktunya ya untuk mendidik kita. Ini bukan perkara dunia, tapi adalah masalah menunjukkan kita mana jalan ke surga. Itu permasalahan yang besar. Bagaimana beriman yang benar. Ya. Jadi dari pelajaran ini begitu banyak tadi kita sebutkan para ulama yang mendoakan Imam Syafi'i. Artinya apa? Ada rasa cinta mereka yang benar kepada gurunya. Ya, rasa terima kasih mereka yang begitu tinggi pada guru mereka. Sehingga dikisahkan di sini Imam Ahmad selama 40 tahun mendoakan Imam Syafi'i dalam salatnya. Begitu cintanya seorang murid kepada gurunya. Ibnu Katsir menyebutkan dalam sebuah di mana Imam Ahmad pernah berkata dalam menanggapi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di mana Rasulullah SAW menyebutkan innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin man yujadilu laha amra diniha. Ya, ini hadis yang sahih di mana Allah akan mengutus untuk umat ini setiap 100 tahun ya, atau setiap di awal 100 tahun ya, itu kepala 100 tahun itu orang yang akan memperbarui bagi umat ini agama mereka. Jadi maksudnya pembaharu, ulama-ulama pembaharu. Maka Imam Ahmad mengatakan ya, di antaranya adalah yang dimaksud dalam hadis ini adalah Imam Syafi'i. Qala fa Umar bin Aziz, ya, Imam Ahmad mengatakan di antaranya kata Imam Ahmad yang masuk ke dalam hadis ini adalah bahwa Allah memperbarui untuk umat ini setiap awal 100 tahun orang yang akan memperbarui agamanya, yaitu mengembalikan umat ini kepada kebenaran, menjelaskan kebenaran dan seterusnya, ya, berjuang ya, mengalihkan umat yang sudah mulai menjauh dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dari pemahaman akidah yang benar, dikembalikan lagi kepada sesuai pemahaman yang dibawa oleh Rasulullah, diajarkan para sahabatnya. Di antara kata Umar bin Aziz ala ra'sil mi'a ula. Kata Imam Ahmad yang pertama adalah Umar bin Aziz, yaitu di awal 100 tahun yang pertama. Yaitu wasyafi'i ala ra'sil mi'a tsaniyah. Imam Syafi'i adalah yaitu di pada tahun yang kedua abad Hijriyah, ya. Jadi 200 tahun berikutnya adalah Imam Syafi'i, kata Imam Ahmad. Kemudian juga ada hadis yang diriwayatkan Abu Dawud Tayalisi dari dalam Rasulullah SAW menyebutkan la tasubbu Quraisyan fa inna alimaha, ya, jangan kalian mencela Quraisy, fa inna alimah yamlul arda ilman, Allahumma innaka adzaqta awalaha ya ba adaban wa balan fa adzik akhiraha nawalan. Tapi hadis ini hadis dhaif, tapi di sini menunjukkan salah satu yang maksud adalah tentang keutamaan Quraisy
terdapat dalam hadis yang lain sebenarnya hadis Rasulullah inna Allah astafa Kinana min Bani Ismail wastafa Quraisy min Kinana wastafa Bani Hashim min Quraisy wastafa min Bani Hashim. Baik. Kemudian Abu Nu'aim bin Malik menyebutkan hadis yang tadi la yantabiqu hadza ila ala Muhammad bin Idris Syafi'i. Ini di antara ulama-ulama menyebutkan dalam menjelaskan keutamaan Imam Syafi'i dia dari keturunan Quraisy ya. Berkata Ibnu Ma'in tentang Imam Syafi'i adalah wasaduq la ba'sa bihi qala marra law kana al-kadhibu lahu mubahan mutlaqan lakanat muru'atuhu tamna'uhu an yakdhiba. Apa kata Ibnu Ma'in? Kalau seandainya yaitu kebohongan itu dibolehkan secara mutlak, tentu dia akan meninggalkannya dengan rasa muru'ahnya yang tinggi untuk mencegahnya melakukan hal itu, kata Yahya bin Ma'in. Kemudian juga berkata Abu Hatim, yang disampaikan oleh Ibnu Abi Hatim, mengatakan Syafi'i faqihul badan. Ya. Syafi'i adalah faqihul badan. Ini orang yang faqih dalam masalah berbagai urusan ibadah, saduqul lisan, jujur dalam berbicara. Ma inna Syafi'i hadisun ghalita fihi. Kemudian juga berkata Abu Zur'ah, ya, Imam Syafi'i itu tidak ada pernah tersalah dalam meriwayatkan hadis. Baik, ini dari pujian-pujian ulama ya. Di antaranya Ibnu Khuzaimah juga mengatakan, ditanya apakah ada sunnah yang tidak sampai kepada Syafi'i? Faqala la. Ini tentu terlalu berlebihan mengatakan ada sunnah yang tidak sampai kepada Imam Syafi'i karena fatilah enggak ada kesempurnaan daripada ulama itu, ya. Wa mana hada, kata Ibnu Katsir menjelaskan, yaitu satu kali sampai dengan sanadnya dan kadang-kadang hadisnya mursal dan kadang-kadang dalam keadaan munqati, ya. Wa huwa mawjud kama huwa mawjud fi kutubihi wallahu alam. Kata Imam Ibnu Katsir sebagaimana terdapat dalam kitabnya, kata Ibnu Katsir wallahu alam. Kemudian menyebutkan juga qala Harmala sami'tu Syafi'i yaqul, ya, summitu bi Baghdad nasirus sunnah. Kata Imam Syafi'i, aku disebut oleh orang-orang di Baghdad digelari dengan penolong sunnah. Baik. Kemudian juga kata Abu Thur adalah seorang murid juga dari Imam Syafi'i, ma ra'ayna mithla Syafi'i wa la ra'a huwa mithla nafsihi. Jadi Imam Syafi'i, kami tidak pernah melihat orang lebih berilmu dari Imam Syafi'i dan dia sendiri pun tidak ada pernah melihat orang yang lebih hebat darinya. Masih banyak pujian-pujian para ulama di sini, ya. Kata Ibnu Katsir di sini menukil dari perkataan Daud bin Ali Az-Zahiri dalam kitab Jama'u fi Fadail Syafi'i, di dalam kitab yang tulis dalam Fadail Imam Syafi'i menyebutkan Imam Syafi'i punya keutamaan-keutamaan di antara yang tidak dapat bagi ulama lain. Pertama, kemuliaan garis keturunannya, ya. Kemudian wasihatu dinihi wa mutaqaddid, yaitu kebenaran dalam agamanya, pemahaman agama dan akidahnya. Wasakhawatu nafsihi, bagaimana kemuliaan jiwanya. Kemudian wa ma'rifatu bi sihhatil hadi wa saqimihi, dan juga memiliki kemapanan dalam mengetahui hadis-hadis yang sahih dan hadis yang dhaif, yang mansuh yang tidak mansuh, ya. Kemudian juga hifdzul kitab was sunnah wa siratul khulafa, ya, husnat tasnif. Di antara keutamaan juga adalah hafal Al-Qur'an dan para sunnah hadis-hadis Nabi SAW dan sejarah para khulafa rasyidin, dan bagusnya dalam menulis karya tulisan gitu, ya. Wajatul asbab wa talamid, dan juga punya murid-murid yang cukup pintar-pintar gitu, ya, seperti Imam Ahmad dalam zuhudnya dan waraknya. Ini disebutkan dalam menunjukkan bagaimana kemuliaan Imam Syafi'i. Wa iqamatihi ala sunnah, kemudian konsekuensi Imam Ahmad dalam memegang sunnah. Ini sudah kita ceritakan sedikit kemarin dalam saat menceritakan tentang yaitu fitnah khalqil Quran. Kemudian, ya, banyak sekali sebetulnya pujian-pujian para ulama sini, di antaranya beliau memiliki murid yang sangat fenomenal, ya, Imam Ahmad, ya, murid Imam Syafi'i. Kemudian juga dipuji oleh para ulama, di antaranya Daud bin Ali Az-Zahiri tadi menyebutkan min a'lamin nas bima'anil Quran wa sunnah wa asyadun nas intiza'an lil dalail minhuma. Orang yang sangat mengetahui makna Al-Quran dan Sunnah dan sangat cepat dalam mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Wa kana min ahsanin nasi qasdan wa ikhlasan. Jadi orang yang sangat baik dalam tujuan dan keikhlasannya. Karena yaqulu wadittu anna nas, di antara tunjukkan keikhlasan beliau, Imam Syafi'i pernah berkata, wadittu anna nas ta'allamu hadzal ilma. Aku, ya, inginkan manusia belajar ilmu ini, wala yamada yunsabu ilayya syai'un minhu abadan. Jadi lalu aku tidak suka untuk dikatakan dinisbahkan sesuatu pun kepadaku. Jadi kalau dia menginginkan, ya, aku ingin orang belajar ilmu ini dan tidak menisbahkan sesuatu pun kepadaku. Ini pendapat sampai kata Syafi'i.
Ya, aku tidak senang, ya, dan mereka tidak dan aku suka seandainya manusia belajar ilmu ini dan tidak menisbahkan sesuatu pun dari ilmu ini kepadaku, ya, selamanya. Fa ujar alaihi wala yahmaduni. Aku hanya ingin mendapatkan pahala dan tidak mengharapkan pujian mereka. Nah, ini bentuk keikhlasannya bagaimana Imam Syafi'i, jadi beliau menyampaikan ilmu. Beliau hanya ingin pahala saja dan tidak menisbahkan ini perkataan Muslim kata sepulan. Beliau tidak menginginkan itu dinisbahkan ilmu itu kepada beliau, ya, tetapi beliau ingin mendapat pahala dan tidak memuji beliau dengan ilmunya. Taib. Kemudian dan banyak sekali sering diriwayatkan dari Imam Syafi'i oleh murid-muridnya bahwa beliau sering mengatakan kepada muridnya atau bahkan kepada Imam Ahmad, ya, Isasa indakumul hadis Rasulullah SAW faqulu bihi. Bila kalian mengetahui tentang hadis yang sahih, ambil hadis itu. Wada'u qawli, tinggalkan pendapatku. Subhanallah. Ini bagaimana kewara'nya Imam Syafi'i itu. Ya, bagaimana keikhlasan beliau mengatakan jadi beliau tidak pernah seperti orang-orang yang kadang-kadang oper di dalam ta'assub kepada Imam Syafi'i, mengatakan kalau tidak bermazhab Syafi'i dianggap sudah tidak benar dalam agama, ya. Apalagi sampai seperti itu. Jadi Imam Syafi'i saja mengatakan bahwa sunnah bagi beliau ada lebih tinggi dari segala-galanya dari pendapat beliau. Maka beliau katakan dalam hadis yang perkataan beliau lain, jika kalian mendapati, ya, pendapatku menyelisih hadis Rasulullah, lemparkan pendapatku dan ambil hadis Rasulullah SAW. Dan ini yang harus dikatakan oleh setiap alim. Ya, bukannya pendapatnya yang dipaksakan kepada umat, lalu hadis-hadis Nabi SAW ditakwil-takwil, ya, supaya pendapatnya diterima dan hadis Nabi SAW ditinggalkan. Ini enggak benar. Atau mencocok-cocokkan, ya, pendapatnya dengan hadis Nabi SAW padahal hadis tidak menunjukkan kebenaran pendapat dia. Nah, ini bagaimana Imam Syafi'i memberikan contoh kepada kita, ya, bahwa hadis Nabi SAW ada selalu hal yang lebih tinggi daripada pendapat pribadi. Fa inni aqulu bihi. Maka Imam Syafi'i mengatakan, kalau itu hadis Nabi SAW sahih, itulah pendapatku. Ya. Wa in lam tasma'uhu minni. Walaupun kalian tidak langsung mendengar dari aku. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, kalau kalian menemukan hadis Nabi SAW, ambil hadis itu dan tinggalkan pendapatku. Dan itu adalah pendapatku, yaitu hadis itu. Itulah pendapatku, yaitu mengambil hadis itu. Walaupun kalian tidak mendengar secara langsung dariku, kata Imam Syafi'i. Dalam riwayat lain beliau mengatakan, fala tuqalliduni, jangan kalian taklid kepadaku. Ya. Dalam riwayat lain beliau mengatakan, fala taltafitu ila qauli, jangan kalian menoleh kepada pendapatku. Ini saking begitu, ya, ikhlasnya seorang ulama dalam menyampaikan ilmu. Ya, tidak merasa dirinya besar, hebat, lalu, ya, malu mengatakan pendapatnya, ditolak pendapatnya oleh orang lain. Ya. Nah, akhirnya dia berusaha lebih membela pendapatnya daripada membela sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adab-adab yang perlu kita contoh bagi para dai, para ulama-ulama, bagaimana kita dalam berpendapat bahwa pendapat kita itu adalah hal yang wajib ditolak bila menyisi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam kata lain, kata Ibnu Katsir, "Fatribu biqali ardal haid." Lemparkan pendapatku jauh-jauh jika kalian mendapat pendapatku menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Fala qaula li ma Rasulullah SAW. Tidaklah pantas pendapatku itu dibanding dengan pendapat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini jelas apa yang ditegaskan oleh banyak ayat dan juga hadis-hadis Nabi SAW bahwa kita, ya, lebih mendahulukan perkataan Allah dan Rasulnya dari perkataan siapapun saja. Baik. Masih panjang sebetulnya, ya, penjelasan Imam Syafi'i, dan beliau juga memperingatkan bagaimana bahaya ilmu kalam. Nah, kita kemarin menceritakan, ya, bagaimana beliau kan di masa Harun ar-Rasyid dan bertemu dengan masa Ma'mun itu hanya singkat dengan masa Ma'mun. Tapi kan setelah di masa Ma'mun berkembang ilmu kalam, dan beliau sudah mewanti-wanti memperingatkan umat tentang bahaya ilmu kalam sebelumnya. La'ayaqallahu al-'abdu bi kulli dhanbin ma khala syirki billahi khairul lahu min ayyalqahu bi syai'in min al-ahwa. Kata Imam Syafi'i, ya, seseorang menghadap Allah dengan segala dosa selain syirik itu lebih baik daripada dia membawa ilmu dengan membawa ilmu ahwa, maksudnya ilmu kalam. Ya. Wa fi riwayah khairu min ayyalqau bi ilmil kalam. Lebih baik baginya daripada membawa ilmu kalam. Jadi bagaimana Imam Syafi'i menunjukkan tentang bahaya ilmu kalam itu. Dan ini juga dinukir oleh Imam Al-Ghazali dan kitab beliau Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Ya, bagaimana tahdzir Imam Syafi'i. Dan bahkan beliau juga menyebutkan, "Law aliman nas ma fi ilmi kalam." Beliau mengatakan lagi, ini dalam perkataan Ibnu Katsir menukil dari Imam Syafi'i dalam Bidayah Nihayah. Seandainya manusia bagaimana tahu bahaya ilmu kalam itu, minal ahwa, daripada berbagai bentuk pendapat-pendapat yang melenceng, la farru minhu kama yafiruna minal asad. Sungguh mereka akan lari dari ilmu kalam sebagaimana lari daripada singa.
Kemudian juga beliau menyebutkan hukmi fi ahli kalam. Ya, hukumku, pendapatku, ya fatwaku untuk menghukum bagi orang al-kalam itu adalah ayudrabu bil jarid. Mereka dipukul dengan pelepah korma, wa yutafu bihim fil qabail, lalu dibawa keliling kampung, wa yunadi alaihim, lalu disampaikan sambil dicambuk dengan pelepah korma itu, hadza jazaa'u man taraka kitab sunnah wa aqbala ala ilmil kalam. Ini adalah hukuman bagi orang yang meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah dan memilih ilmu kalam. Nah, itu bagaimana? Ya, jelas sekali bagaimana pendapat ketegasan Imam Syafi'i. Kemudian juga Imam Syafi'i menyampaikan, alaikum bi ashabil hadis fa innahum aktsarun nasi sawaban. Ya, kata Imam Syafi'i, hendaklah kalian ya belajar berguru kepada ahlul hadis, ya, karena mereka ada orang-orang paling banyak benarnya, kata Imam Syafi'i. Kemudian wakana yaqul, dan jawab Imam Syafi'i pernah berkata, idza ra'aita rajulan min ashabil hadis faka'annama idza ra'aitu rajulan min ashabil hadis faka'annama ra'aitu rajulan min ashabi Rasulullah SAW. Bagaimana dia mencintainya ashabul hadis? Tentu di sini adalah ada dua faedah. Pertama adalah seorang yang haris untuk mempelajari pendapat-pendapat ulama hadis, mempegang pada akidah ulama hadis, ya. Kemudian apalagi menghargai para ulama hadis dan bahwa manhaj mereka, bahwa thariqah mereka adalah orang yang lebih selamat dari yang lainnya, kata Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i mengatakan, apabila aku melihat seseorang dari ahli hadis, maka seakan-akan aku melihat dari sahabat Nabi SAW. Jazahumullahu khairan. Semoga Allah membalas mereka balasan yang baik. Hafidhu lana al-asl, karena mereka telah menjaga asal untuk kita, ya, pokok dari agama ini bagi kita. Falahum alaina al-fadl. Mereka punya keutamaan di atas kita, kata Imam Syafi'i. Kemudian, coba lihat, ini ada beberapa syair beliau yang beliau memiliki beberapa ungkapan yang indah. Qulul ilmi sewal Qur'ani mushghalatun. Setiap ilmu selain Al-Quran itu adalah menyibukkan illal hadis, kecuali ilmu hadis, wa illal fiqh, kecuali ilmu fikih, fid dini, kecuali ilmu fikih dalam agama. Al-ilmu makana fihi qala haddatsana. Ilmu itu adalah yang terdapat dalamnya kata-kata haddatsana, yaitu diriwayatkan dengan hadis. Wa ma siwa dzalika wasau syayatin. Kalau bukan itu, kata Imam Syafi'i, itu adalah bisikan-bisikan setan. Masya Allah, ya, Imam Syafi'i, ilmu itu adalah yang berdasarkan kepada dalil. Ya, kalau lain itu adalah bisikan-bisikan setan. Nah. Wa kana yaqul al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Imam Syafi'i mengatakan Al-Quran itu adalah perkataan Allah, bukan makhluk. Wa man qala makhluk wa kafir. Siapa mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia sungguh telah kafir, kata Imam Syafi'i. Kemudian juga warawa an Rabi' wa ghairu wahid min ru'us ashabihi, dan juga diriwayatkan oleh murid-muridnya di antara Rabi' bin Sulaiman dan lain dari murid-murid beliau, menunjukkan bahwa kana yamurru ayatu sifat wa ahadithiha, ya, kana yumirru ayati sifat wa ahadithaha kama ja'at min ghairi takyif wa la tashbih wa la ta'til wa tahrif. Jadi untuk melihat bahwa Imam Syafi'i itu adalah memahami ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat-sifat Allah SWT seperti adanya, tanpa dipertanyakan bagaimana hakikatnya dan tanpa menyerupakan maknanya dengan makhluk, dan juga tidak mengingkarinya dan tidak mentakwilnya, ya, tidak mentahrimnya. Ala tariqatis salaf, itulah jalan yang ditempuh oleh ulama salaf, kata Ibnu Katsir. Kemudian juga Imam Syafi'i pernah mengumpulkan sebuah syairnya, yaitu jadi mana Imam Syafi'i bersyair untuk dirinya sendiri, ya. Dia mengatakan masyi'tu kana, Imam Syafi'i berkata tentang bagaimana dia berbicara pada dirinya tentang syairnya ini, masyi'ta kana wa in lam asya. Dia berkata ini tentang takdir, ya. Ya Allah, apa yang engkau kehendaki, itu pasti terjadi. Wa illam asya, sekalipun saya tidak kehendaki, kata Imam Syafi'i. Masyi'tu illam tasya lam yakun. Apa yang aku inginkan, jika engkau tidak berkehendak, ya Allah, tidak juga akan terjadi. Ini tentang masalah apa? Iman kepada takdir. Maka dia katakan masyi'ta kana wa illam asya. Apa yang engkau kehendaki, ya Allah, pasti terjadi, sekalipun aku tidak menyukainya, begitu, ya. Apa aku tidak menginginkannya. Wa masyi'tu, apa yang aku inginkan, illam tasya, jika engkau tidak kehendaki, ya Allah, lam yakun, tidak akan pernah terjadi. Baik. Khalaqtal ibada ala ma alimta. Nah, ini maratibul qadar, ya. Engkau telah ciptakan hamba makhluk ini semua dalam berdasarkan pada ilmunya yang sempurna. Fa fil ilmi yajril fata wal musin. Jadi dalam ilmu itulah, ya, orang akan makhluk ini berjalan, baik anak muda maupun orang yang tua. Faminhum syaqiyyun wa minhum sa'idun. Di antara mereka ada yang bahagia, di antara mereka ada yang susah. Wa minhum, ya, wa min, antara mereka ada yang susah, di antara mereka ada yang bahagia. Wa min qabihun wa minhum hasanun. Di antara mereka ada yang jelek, di antara mereka ada yang baik.
Ala hadza mananta wa hadza khadalta. Ini engkau beri nikmat dan engkau ini engkau celakakan. Wa hadza anta wa hadza lam tu wa hadza lam tu'in. Ini engkau tolong dan itu tidak engkau tolong. Ini menghendaki bagaimana kehendak Allah yang mutlak terhadap makhluknya. Kemudian juga akidah Imam Syafi'i di sini dikatakan oleh Rabi' bin Sulaiman mengatakan dia mendengar Imam Syafi'i berkata, afdhalun nas ba'da Rasulullah SAW. Manusia yang paling afdal setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman, summa Ali. Nah, ini akidahnya Imam Syafi'i. Kemudian ungkapan beliau lagi juga diwakilkan oleh Rabi' bin Sulaiman. Pernah Imam Syafi'i memberikan nasihat kepada dia, menyampaikan pada dia di hadapan dia sebuah syair juga. Qad awajan nasu hatta adatsu bid'an. Sungguh manusia telah menyimpang sampai mereka membuat bid'ah-bid'ah. Ya. Qad awajan nasu hatta adatsu bid'an fid dini birra'i. Ya, sungguh manusia telah jauh menyimpang, mereka telah membuat bid'ah dalam agama ini dengan berdasarkan logika, birra'i, pendapat mereka. Lam tus'al bih rusul, yang tidak pernah diutus dengannya para rasul. Hatta istaghfa bihaqqillahi aktsaruhum, ya, sampai kebanyakan mereka itu melecehkan hak-hak Allah. Jadi yang diwajibkan Allah, yang diperintahkan Allah mereka tidak lakukan. Wa fil ladzi hamalu, ya, fil ladzi humilu min haqqihi syaghalu. Jadi yang diperintahkan oleh Allah untuk dilaksanakan dari hak Allah, mereka lalai melakukannya. Sedangkan bid'ah mereka bersemangat lakukannya. Ini sudah lama disampaikan oleh Imam Syafi'i, ya. Kata beliau di sini, yang manusia rajin melakukan amal-amalan tidak ada dasarnya, malah yang ada perintahnya mereka lalai melakukannya, kata Imam Syafi'i. Baik. Inilah wa qad dzakarna min syi'ri fi sunnah wa kalamihi fiha. Ini di sini juga kata Ibnu Katsir, kami telah menyampaikan beberapa syair beliau tentang sunnah dan juga pendapatnya dalam sunnah dan juga dalam banyak hikmah dan peringatan-peringatan, ya. Tarafan salihan fil ladzi katabna fi awal tabaqat Syafi'iyah. Kata Ibnu Katsir di dalam kitabnya Tabaqat Syafi'iyah, Ibnu Katsir banyak menyampaikan di sana perkataan-perkataan hikmah dari Imam Syafi'i, juga nasihat-nasihat beliau, ya. Kemudian Imam Syafi'i wafat di Mesir pada hari Kamis, yaitu, dan juga ada mengatakan hari Jumat di akhir yaitu bulan Rajab tahun 204 Hijriah, ya, dalam umur 54 tahun, ya. Dan beliau wakana abyad jamilan tawilan mahiban. Beliau ada seorang orang yang, ya, postur tubuhnya putih, ganteng, ya, tinggi, ya, sangat disukai. Yakhdubul hana, kemudian beliau mengasih jenggot atau rambut beliau yang putih itu dengan hina, ya. Mukhalifan li Syiah rahimahullah. Jadi Imam Syafi'i sangat menyelisihi pendapat orang Syiah walaupun beliau di Ahlul Bait, ya. Wa akram maswahu ja'al jannah maswahu. Inilah akhir daripada penjelasan Makasih tentang biografi sekilas tentang biografi dari Imam Syafi'i. Semoga apa yang telah kita bahas, ya, apa yang telah kita, ya, jelaskan ini dapat kita ambil faedah-faedahnya bagaimana perjalanan seorang ulama yang begitu fenomenal di tengah umat itu, dan mazhab beliau yang banyak diikuti di Nusantara ini, yaitu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan kepada al-akh yang madu kita dari Studio 2 Cilengsi. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kami, Ustaz Dr. Ali Musri Samjan Putra MA Hafidhullah Ta'ala, yang telah berkenan untuk memberikan pembahasan dan bimbingan bagi kita semuanya. Semoga yang singkat ini dapat menambahkan ilmu untuk kita semuanya dan kita bisa amalkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya, silahkan. Kami buka terlebih dahulu dari pesan singkat yang telah masuk dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana dakwahnya Imam Syafi'i? Apakah beliau membuat majelis atau beliau menyampaikan dakwah dari rumah ke rumah? Itu saja pertanyaannya Ustadz. Terima kasih, jazakallahu khairan. Silahkan. Sepanjang kita baca, beliau itu menyampaikan dakwahnya melalui majlis-majlis ilmu, bukan dari rumah ke rumah. Jadi majlis-majlis ilmu, dan juga datang ke rumah artinya mendatangi guru-guru beliau atau memang di majlis-majlis yang dibuka oleh guru beliau di rumahnya. Ya, kadang-kadang yang secara umum adalah belajar di masjid, secara majlis ilmu. Seperti Imam Malik yang tempat beliau belajar itu di Masjid Nabi SAW. Kadang-kadang juga mereka mendatangi rumah Imam Malik. Ya, dan sebagaimana juga budaya-budaya yang masih dilakukan oleh banyak para ulama. Umpamanya kalau kita waktu masih belajar di Madinah itu
kita menimba ilmu di Masjid Nabi SAW. Di samping di kampus juga kita mendatangi pada hari-hari libur rumah-rumah masyayikh dengan rombongan para teman-teman. Di sana kita belajar kitab tertentu ataupun mendengarkan nasihat-nasihat yang khusus dari beliau, begitu. Ya, memang begitu budaya para ulama dalam yang kita baca, ya. Itu mereka samping belajar secara langsung di majlis-majlis para ulama itu, mereka juga ziarah ke rumah gurunya sambil juga meminta ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz, jazakallahu khairan atas nasihat dan jawabannya, semoga bermanfaat. Berikut kita akan membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya via telepon. Kami tunggu pertanyaannya. Mohon pertanyaan Anda sesuai dengan pembahasan kali ini dan sebutkan nama serta dari mana Anda berasal. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini? Di mana? Dari Lubis di Jakarta, Pak. Silakan Pak Lubis pertanyaannya. Afwan mau bertanya, Ustaz. Saya pernah baca satu makalah bahwa Imam Syafi'i pernah bermimpi bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Apa maksudnya? Imam Syafi'i bermimpi bahwa Imam Ahmad bin Hambal bertemu dengan Rasulullah. Lalu pada esok harinya Imam Syafi'i mendatangi Imam Ibn Hambal untuk meminjamkan bajunya untuk bisa dipakai dan dibawa mandi. Itu benar apa enggak, Ustaz ya? Itu saja Pak pertanyaannya? Iya, itu aja. Baik. Terima kasih atas pertanyaan, silakan. Sama-sama. Baik, semoga Bapak kita yang bertanya dijaga oleh Allah SWT kita semua. Semoga Jakarta ya, yang sekarang sudah menerapkan PSBB secepatnya diselamatkan dan diangkat dari tengah kita wabah ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Apa yang Bapak jelaskan tadi, kami sesuai dengan ya kelemahan dalam membaca, kami belum temukan penjelasan itu dalam kitab-kitab itu para ulama. Tetapi saya penilaian secara umum, Imam Syafi'i adalah gurunya Imam Ahmad. Imam Syafi'i adalah gurunya Imam Ahmad, ya, itu secara umum, ya. Secara umum Imam Syafi'i, ya, para ulama mengatakan lebih senior daripada Imam Ahmad, jelas, ya. Lebih berilmu, bahkan beliau bagian daripada Ahlul Bait, ya. Kalau Imam Ahmad bukan bagian dari Ahlul Bait. Adapun keutamaan yang diceritakan bahwa Imam Syafi'i bermimpi bahwa Imam Ahmad bertemu dengan Rasulullah SAW kemudian minjam bajunya, maaf kami tidak bisa menjelaskan di mana, belum pernah menemukan penjelasan seperti itu ya, tentang baik dalam membaca biografinya Imam Ahmad maupun ketika membaca biografinya Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan. Berikut kami persilahkan kembali bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan kali ini, silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Di mana? Dengan Abu Hikmah dari Sukabumi. Silakan Abu Hikmah. Iya. Ini barakallah Ustaz ya. Barakallah. Mau bertanya. Kenapa di Nusantara kebanyakan mengikuti manhajnya Imam Syafi'i? Cukup pertanyaannya sampai di situ saja. Iya, sampai segitu aja Ustaz. Terima kasih, barakallahu fikum. Barakallah. Silakan Ustaz. Baik, mengikuti madhab para ulama tidaklah tercela. Tidak ada yang menyalahkan mengikuti madhab para ulama itu. Dan kita lihat ulama-ulama setelah mereka ini, setelah Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, banyak menisbahkan diri mereka kepada madhab-madhab yang termasyhur itu. Tetapi tidak salah, karena itu adalah metode dalam istinbat hukum-hukum ijtihadiyah. Jadi memang ada beberapa jadi tidak semua ya metode mereka berbeda. Cuman kadang-kadang seperti Imam Ahmad lebih mendahulukan pemanya hadis dhaif dari qiyas, kan gitu pemanya. Yang hadis yang dhaif tidak terlalu dhaif gitu ya. Beda lagi dengan Imam Malik, lebih mendahulukan pemanya amalan Ahlul Madinah ya, amalan Ahlul Madinah ya dari hadis-hadis dhaif dan seterusnya, beda-beda. Nah, masing-masing imam itu dalam hal furu'iyah, ijtihadiyah memang berbeda. Tapi dalam masalah akidah mereka adalah sama, atau dalam masalah-masalah usul fikih, masalah-masalah pokok dalam hukum-hukum fikih ya, zakat,
yang pokok-pokok itu mereka semua yang apalagi yang jelas-jelas dalilnya itu mereka tidak berbeda. Maka apa menyebabkan kenapa banyaknya orang di Nusantara ini bermadzhab Syafi'i? Karena memang mungkin dari awal-awal ulama-ulama kita yang mengajarkan ataupun yang belajar pun banyak mempelajari madzhab Syafi'i. Jadi memang itu pengaruh daripada awal perkembangan dakwah, perkembangan Islam. Ya, dan kita tahu kebanyakan yang datang ke dan sesuai dengan sejarah yang kita tahu bahwa banyak yang membawa menjadi ulama di sini itu ulama-ulama yang datang dari Yaman atau daerah Jazirah Arab yang mereka lebih banyak didominasi oleh ulama Syafi'iyah. Sehingga inilah yang menyebabkan di Nusantara banyak berkembang madzhab Syafi'i gitu. Kemudian juga kecintaan orang kepada Imam Syafi'i ya, karena promosinya juga berpengaruh ya. Seperti ulama-ulama yang Nusantara yang belajar di Mekah, mereka juga kan belajar banyak dari ulama-ulama Syafi'iyah ya, karena promosi keutamaan Imam Syafi'i lebih tinggi mungkin daripada mazhab yang lainnya. Jadi sebelum kerajaan Saudi sekarang ini, itu dulu kan di Mekah, di sana ada 4 mihrab kalau di Mekah itu sholatnya dulu. Jadi di sana berkumpul para ulama. Nah, kebanyakan ulama Nusantara itu belajar melalui ulama-ulama Syafi'iyah. Akhirnya mereka telah kembali ke negeri kita, itu lebih banyak mengambil istihadnya far'i istihadnya Imam Syafi'i atau ulama-ulama yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Itu di antara sebab barangkali yang menyebabkan kenapa di Nusantara lebih banyak memakai mazhab Imam Syafi'i. Tapi kembali kita katakan bahwa itu hanya istihad daripada dalam permasalahan istihadiyah ya, bukan masalahnya dalam ulama yang 4 itu berbeda dalam rukun solat dalam jumlah solat, enggak, dalam solat tetap semua mereka mengatakan bahwa solat zuhur tetap 4, enggak ada mengatakan 3 ya, 4 rakaat gitu. Jadi mereka itu dalam perkara-perkara yang ada dalil-dalilnya umum, lalu mereka berbeda dalam istinbat hukum dari situ. Nah, contoh umpamanya beda antara menjelaskan tentang masalah hukum membaca Al-Fatihah ya, ketika sholat berjamaah dengan imam dijaharkan, masalah tentang membaca basmalah dijaharkan atau disirkan ketika sholat jahar yang dijaharkan. Nah, jumlah rakaat tarawih itu permasalahan-masalahan yang masing-masing pendapat itu punya dalil, cuma mereka berbeda-beda pola pengkompromian dalil-dalil itu. Nah, hal ini tidaklah menjadi suatu permasalahan yang harus kita saling menyalahkan, tapi kita hanya mencoba saja mempelajari istihad para ulama itu, mana kita yang lebih melihat istihad itu yang lebih teliti, yang lebih mantap, yang lebih akurat. Itu aja sebetulnya. Tapi tidak bermasalah berbeda-beda pendapat dalam usul istihad itu sudah terjadi bukan hanya di masa sekarang, di masa sahabat pun terjadi istihadnya para sahabat dalam memahami sebuah ungkapan Rasulullah SAW ketika umpamanya setelah perang Ahzab mereka disuruh oleh Jibril untuk datangi yaitu bangsa kabilah Yahudi itu Quraidah ya, Bani Quraidah. Namun ketika Rasul ultimatum jangan seorang pun di antara kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah, dalam menanggapi ultimatum ini pun para sahabat istihadnya berbeda-beda karena ada dalil yang lain yang membuat pemahaman ultimatum tadi tidak setegas seharusnya, karena kita harus sholat sesuai dengan waktunya. Ini juga perintah Rasulullah SAW. Jadi ada mereka memahami ultimatum itu adalah untuk kondisi tertentu saat ini saja. Jadi mereka sholatnya di Bani Quraidah. Ada lagi memahami tidak, ultimatum ini adalah maknanya adalah kita segera sampai ke Bani Quraidah. Tapi bila datang waktu asar di jalan, kita tetap sholat asar pada waktu yang tepat. Nah, ini kan maksudnya seperti ini. Jadi hal ini adalah sebetulnya keluasan ya. Di sinilah letaknya kita harus lebih banyak berlapang dada. Pendapat ulama itu sama-sama kita akomodir, kita mencoba meneliti ya. Dan ketika kita memilih lebih ini tidak bermasalah, yang penting tidak mencela yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih para ustadz yang telah menyampaikan jawaban yang bermanfaat. Berikut kami akan berikan kesempatan kembali. Silahkan di layanan telepon. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Ini dari hamba Allah di Kalimantan Barat. Silahkan Pak, pertanyaannya. Gini, saya mau bertanya ini. Sekarang itu kan banyak beredar itu kabar-kabar dari, bahkan ini Ustadz yang bilang itu bahwa Syekh Al-Albani itu menyelisihi Imam Syafi'i. Syekh siapa Pak? Syekh Al-Albani menyelisihi Imam Syafi'i.
Terus? Gitu. Bahkan di situ sampai disebut ulama-ulamanya yang lain-lain itu disebut bahwa Albani itu sesat karena tidak sesuai dengan Imam Syafi'i. Gimana itu penjelasannya, Ustaz? Ya. Cukup, Pak? Cukup begitu saja, Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Yang Bapak kita di Kalimantan Barat, semoga Allah SWT menjaga beliau dan kita semua. Masalah Syekh Albani, beliau tidak pernah mencela satupun daripada ulama-ulama. Ya, dan beliau mencintai Imam Syafi'i. Banyak sekali kita beliau baca aja kita beliau ya menjelaskan bagaimana wajibnya kita menghormati para ulama tersebut. Cuman banyak orang yang berusaha untuk mempelintir ungkapan-ungkapan beliau untuk mengambil sepotong-sepotong. Dan ini juga perkara yang bukan perkara yang baru. Para ulama selalu akan ada orang yang senang, ya, ada orang yang ketika tidak senang dia yang dimunculkan adalah sisi negatif dan dipelintir ungkapan beliau. Saya belum pernah, ya, memang saya tidak dikatakan membaca semua karang Syekh Albani, tidak. Boleh dikatakan sebagian besar lah, ya, sebagian besar lah, atau saya tidak katakan sebagian besar lah, alhamdulillah ya membacalah gitu tentang tulisan beliau. Saya belum pernah menemukan beliau itu menjelek-jelekan para ulama. Imam Ahmad, beliau itu adalah menghargai, bahkan tidak sedikit beliau lebih memilih ijtihadnya mazhab Imam Syafi'i. Tidak sedikit beliau memilih pendapat Imam Syafi'i. Ya, barangkali mungkin nanti kepada teman-teman yang berada di kampus, ya, ini barangkali suatu penelitian yang bagus untuk menulis bagaimana muwafaqat Al-Albani li Imam Syafi'i. Kecocokan, ya, pendapat Al-Albani dengan Imam Syafi'i ataupun pendapat Imam Syafi'i yang diadopsi oleh Imam Al-Albani. Nah, itu para ulama itu biasa dalam meneliti, dan beliau mengatakan ini pendapat Imam Syafi'i kurang kuat karena ada dalil yang lain di sisi ulama, dan beliau bukan berarti membandingkan diri beliau dengan Imam Syafi'i. Beliau itu adalah mencoba melihat pendapat ulama yang lain. Nah, ketika beliau memilih pendapat ulama lain yang dilihat dalilnya lebih komplit, lebih kuat, bukan berarti pula beliau mencela Imam Syafi'i. Demikian pula sebaliknya, ketika beliau memilih pendapat Imam Syafi'i, bukan beliau berarti menindakkan Imam Abu Hanifah atau Imam Malik atau Imam Ahmad, tidak. Nah, sebenarnya kita memilih pendapat sebagian para sahabat, ya bukan berarti kita merendahkan sahabat yang lainnya. Nah, saya belum pernah menemukan bahwa kalau Imam Syafi'i mengajarkan, saya belum pernah menemukan ada perkataan Imam Albani yang menyuruh kita atau untuk mencela para ulama, atau beliau sendiri pernah mencela para ulama, ya. Tidak pernah saya temukan, ya. Buku beliau yang pernah saya baca, belum saya temukan, ya. Dan justru Imam Albani, Syekh Albani tidak pernah juga mengharamkan orang bermadhab. Ini juga salah. Mereka mengatakan bahwa Imam Albani anti madhab. Tidak. Beliau menjelaskan kok. Jelaskan oleh beliau, di antaranya baca saja muqaddimah beliau tentang sifat salat Nabi. Di situ beliau urai bagaimana pandangan secara sekilas bagaimana, ya, kita bermazhab. Yang selalu diingatkan para ulama bukan melarang bermazhab, yang dilarang adalah yaitu ta'assub fanatik buta dengan mazhab itu dan melecehkan ataupun mencela orang yang tidak semazhab dengan dia. Itu yang dicela para ulama. Karena yang beliau maksudnya ada orang-orang yang over di dalam bermazhab, sehingga setiap yang beda pendapat, arti dia tidak menghormati imam tersebut, umpamanya, atau dianggap tidak sah sholat. Sebagaimana ada pendapat sebagian, ini kalau kita tidak katakan para kiai atau para orang awam, ada pendapat seperti mana mereka. Dan itu disaksikan secara pandang mata berkali-kali, saya sendiri menyaksikan, di mana mereka tidak mau sholat berjamaah bersama kita dan lebih memilih sholat sendirian. Ya, itu bukan sholat jahriyah loh, mungkin karena imam ada yang jahar atau ada yang tidak jahar basmalah, mereka tidak mau milih malah sholat, bahkan bukan sholat jahriyah lah, sholat zuhur saja saya menyaksikan sendiri, itu lagi memilih mereka sholat sendirian daripada mau berjamaah dengan kita. Nah, ini kan bentuknya ada itu ini yang dilarang. Ta'assub yang berlebihan itu, ya, atau sampai menganggap orang yang beda dalam ijtihad dengan mazhab yang diyakininya itu adalah sesat. Ini yang perlu kita luruskan. Bukan berarti, ya, baik ulama-ulama yang kontemporer atau ulama muasirin yang seperti Syekh bin Baz, Syekh Albani, kemudian Syekh Utsaimin, mereka menyuruh kita melepaskan mazhab para ulama. Enggak pernah, lihat saja penuh
penuh dengan pendapat-pendapat ulama yang nukil oleh Syekh bin Baz dalam fatwa-fatwanya. Ya hadza qaul Syafi'i wa huwa amilu ilaihi. Beliau katakan demikian. Beliau juga tidak ta'assub, walaupun secara umum ulama-ulama Saudi itu lebih banyak secara amalia untuk orang awamnya itu mereka lebih banyak berfatwa mengambil pendapat Imam Ahmad, tetapi bila pendapat Imam Syafi'i raji, Imam Syekh bin Baz atau Syekh Utsaimin tidak ragu-ragu mereka memilih pendapat Imam Syafi'i. Wa hadza qaul Syafi'i wa alladhi huwa alai dalil. Begitu pendapat. Dan juga Imam Syekh Al-Albani juga begitu. Ya, wa hadza qaul Syafi'i wa alladhi amilu ilaihi wa huwa alladhi alai dalil. Begitu pendapat para ulama. Ini pendapat Syafi'i itu yang didukung oleh dalil. Dan saya memilih pendapat ini. Dan sering ulama itu. Tapi bukan berarti setiap perkataan tidak boleh keluar dari perkataan Syafi'i. Ini yang disebut oleh ulama kita. Ini nggak boleh. Pokoknya tidak pendapat Syafi'i itu ditolak. Bukan begitu. Ya, ataupun tidak pendapat Ahmad ditolak. Bukan. Ya, ulama kita semuanya adalah karena ulama yang 4 ini tidak pernah memaksa kita untuk memilih pendapat mereka sendiri. Mereka justru menyuruh kita, makanya baca mukaddimahnya sifat salat Nabi untuk Syekh Al-Albani itu dijelaskan di sana. Semua a'immah itu menyuruh kita untuk memilih dalil, mengikuti dalil, bukan untuk pendapat mereka. Tadi yang telah saya gambarkan bagaimana pendapatnya tadi kita jelaskan bagaimana pandangan Imam Syafi'i. Beliau malah mengatakan jika ada hadis sahih, ikuti hadis sahih itu. Lemparkan pendapatku jauh-jauh. Nah, semua ulama begitu mestinya. Ya, bukan dia lebih tinggi mengatakan pendapatnya lebih benar daripada hadis Rasulullah. Nah, maka oleh sebetulnya ulama mengatakan semua pendapat ulama, ijtihad ulama itu ditimbang dengan hadis. Apakah ulama kita ada yang tidak tahu hadis? Ya, kan berterbatas keulamaan. Ilmu ulama itu tidak berarti semua menguasai semua sunnah. Ya, tapi sunnah terkuasai semua oleh umat, iya. Tidak ada sunnah yang tidak diketahui oleh umat, iya. Tetapi apakah semua ulama menguasai sunnah secara total? Tidak. Itu pasti. Ya. Nggak ada ulama yang menguasai sunnah totalitas, tidak ada satu pun tersembunyi. Nggak mungkin. Ya, maka dari itulah ulama kita dari dulu mengajarkan kita apa? Tidak ta'assub dengan pendapat mereka. Semua mereka mengiring kita untuk memilih pendapat siapa yang sesuai dengan dalil. Walau pendapat Ahmad ikuti kalau itu yang sesuai dalil. Abu Hanifah ikuti kalau itu yang sesuai dalil. Nah, ini yang cara beragama yang diajarkan oleh para ulama. Baik Syafi'i yang kita ta'assub kepada dia pun mengajarkan kita demikian. Jadi, nah kalau sebab itu tidak benar kalau ada orang mengatakan bahwa Albani melarang kita mengikuti madhab atau melarang mengikuti madhab Syafi'i. Enggak ada. Syekh Albani sendiri banyak menukil ke pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad, dan seterusnya. Cuman beliau ingatkan, yaitu ada orang yang sudah nyata-nyata dalilnya sahih, tapi masih ngotot dengan memilih pendapat imam tertentu. Ini yang disebutkan para ulama kita. Ya, bukan berarti mereka melarang ya untuk memilih pendapat-pendapat ulama madhab. Wallahu alam bissawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi jawaban yang bermanfaat untuk kita semuanya. Allah mudahkan untuk kita mengamalkannya. Mohon maaf Ustaz karena terbatasnya waktu. Kita akan akhiri perjumpaan ini, namun sebelumnya kami mohon Ustaz memberikan ihtitam. Fadhal. Terima kasih banyak kepada para ikhwan, akhwat, muslimin muslimat yang telah bergabung dalam program kita pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan dapat kita ambil manfaatnya dan faedahnya dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak juga para teman-teman yang telah bekerja di studio Dua Excellency maupun yang di studio mini Stadium Imam Syafi'i Jember dan semua kerabat kerja. Terima kasih banyak. Semoga Allah SWT secepatnya mengangkat kesulitan yang tengah dihadapi oleh umat, ya, khususnya di negara kita, sehingga kita secepatnya bisa untuk kembali beraktivitas sedia kalanya, ya. Apalagi Ramadan tidak berapa hari lagi akan datang. Semoga Allah memberikan terbaik bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.